Oke, selanjutnya pada pertemuan berikut ini, pada video lanjutan ini, Ibu akan membahas bagaimana cara membuat RPP satu halaman. Tentu kalian sudah banyak menonton video, sudah banyak baca, dan sudah banyak melihat berita-berita di TV bahwa yang paling terbaru sekarang adalah tentang RPP satu halaman. Tentang banyaknya persinggungan selama ini tentang lelahnya membuat RPP, padahal belum tentu terimplementasi, belum lagi RPP-nya, belum lagi tugas guru dan sebagainya macam. Akhirnya ada dicetuskan membuat RPP satu halaman. Nah, bagaimana RPP satu halaman itu? Tentu kalian bisa banyak melihat referensi pada Google, langsung dari laman di Kemdikbud dan sebagainya. Nah, yang pasti untuk membuat RPP satu halaman itu ada 3 acuan utama. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya apa, yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, dan yang ketiga bagaimana penilaiannya. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan contoh RPP satu halaman yang Ibu buat berdasarkan pemahaman Ibu. Tentu ini juga tidak terlalu kaku. Boleh para mahasiswa atau para penonton sekalian nanti mengubah dengan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing di sekolah. Yang pasti jangan lupa RPP satu halaman itu mencakup 3 hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, Ibu selama ini banyak berkecimpung di pendidikan matematika realistik. Oleh sebab itu nanti RPP satu halaman Ibu ini akan banyak memuat tema-tema atau prinsip-prinsip yang termuat dalam matematika realistik. Makanya di sini ada model dari situasi, pertama situasi nyata dulu, lalu model dari situasi, model untuk membangun kondisi formal, dan model dari formalnya. Nah, jadi nanti step-step yang Ibu buat ini tentu mengarah pada pembelajaran matematika realistik. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama, di atasnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini pada kolom ini sebenarnya tidak baku, boleh langsung dibuat dalam kontennya. Tapi ini Ibu merasa perlu membuat identitasnya dulu. Yang pertama, RPP ini dipakai untuk jenjang mana, materi apa, kelas berapa, semester berapa, dan materi pokoknya apa. Nah, ini RPP yang Ibu rencanakan adalah untuk mata kuliah di micro teaching ini untuk kalian tampil dalam waktu 20 menit saja, sehingga tidak terlalu luas dan tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah, ada cakupan identitas yang kedua yang dibutuhkan yaitu kompetensi dasar. Ya, seperti yang Ibu sampaikan pada video sebelumnya, bahwa kompetensi dasar ini bisa didapat dari acuan kurikulum yaitu kurikulum K13. Ibu ambil untuk menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian. Masih sama kompetensi dasar seperti yang Ibu ambil pada cara membuat RPP biasa yang sebelumnya. Karena ini untuk perbandingan. Ternyata RPP biasa itu begini kelebihannya, begini kekurangannya, sedangkan RPP satu halaman itu begini kelebihannya, begini kekurangannya. Nah, selanjutnya ini boleh dibuat, boleh tidak, tapi sebenarnya dalam RPP satu halaman dia sudah mencakup semuanya. Artinya ketika kita membuat RPP satu halaman, bukan artinya kita memangkas tugas. Artinya tugas kita tetap seperti RPP yang biasa, mencakup metodenya apa, sumbernya apa, penilaiannya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa. Hanya saja ini dipadatkan dalam satu halaman menjadi lebih praktis dan sistematis. Ya, jadi ini metodenya kooperatif. Ibu di sini tidak jelaskan tentang matematika realistik karena dari konten si RPP sendiri ini, bagi orang-orang yang telah belajar banyak tentang metode-metode pembelajaran akan tahu bahwa ini adalah disampaikan dengan cara matematika realistik, bisa jadi dengan pemberian masalah, pengajuan masalah, penemuan terbimbing dan sebagainya. Ya. Lalu media dan sumber belajar, buku tentunya. Nanti dari RPP ini kalian harus merancang LKPD dan mempersiapkan carta atau alat peraga yang dibutuhkan untuk menunjang atau mendukung proses belajar mengajar. Nah, penilaiannya tidak hanya kognitif tapi juga afektif dan kemampuan berpikir komunikatif. Nah, kemampuan berpikir komunikatif ini tidak harus disesuaikan dengan materi dan apa yang ingin kalian capai dalam materi pembelajaran itu. Bisa jadi nanti mau menggali penalaran, mau membangun kemampuan pemecahan masalah, mau membuat siswa berpikir kritis dan sebagainya. Tidak baku. Tapi dalam mata kuliah micro teaching ini Ibu akan membuat kalian merancang suatu skema pembelajaran, skenario pembelajaran
yang bersifat pengajuan masalah, pemecahan masalah, pemberian masalah yang dikenal oleh siswa. Selanjutnya kalian untuk mengukur beberapa kemampuan, bisa jadi 5 kemampuan matematis menurut NCTN, bisa jadi 5 kemampuan matematis menurut kurikulum 2013, bisa kemampuan berpikir dan sebagainya. Yang pasti Ibu mau dari mata kuliah mikroteaching ini tidak lagi menganut pembelajaran yang lama, yang jadul, jadi harus inovatif ya. Nah ini adalah namanya iceberg. Iceberg ini puncak yang paling tinggi itu artinya capaian yang harus didapat setelah belajar materi ini. Makanya di sini formal knowledge-nya pada akhirnya kita mau misalnya dalam pembelajaran ini siswa bisa atau memahami atau dapat membuat bagaimana diagram batang ya. Siswa dapat menyajikan data secara sistematis dalam bentuk diagram batang dengan benar. Nah, ini yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, untuk mencapai ini, apa-apa saja yang harus dilakukan? Nah, itulah yang menjadi langkah-langkah dalam pembelajarannya. Nah, kita lihat, kalau iceberg itu kan artinya gunung es. Kalau gunung es itu kan yang terlihat hanya puncaknya saja, padahal di bawahnya sudah banyak aktivitas yang dilakukan sehingga mencapai puncak dari gunung es itu sendiri. Nah, makanya kita mulai dari yang paling rendah. Ini yang paling banyak aktivitasnya, mulai berkurang sedikit sampai pada akhirnya yang kita tahu siswa sudah bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, misalnya kita ambil situasi atau konteks dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dibayangkan siswa. Aktivitasnya apa saja? Siswa menentukan data yang ingin diperoleh dari teman sekelasnya. Kemudian menentukan bagaimana mendapatkan data tersebut. Nah, di sini misalnya nanti dengan teman sekelas bisa jadi ingin mendapatkan data tentang apa makanan kesukaan, apa hobinya, itu bisa didapat dengan cara wawancara, atau berapa tinggi badan dan berat badan harus dengan cara diukur, atau melihat berapa ukuran sepatunya bisa diobservasi, atau bisa dibagikan angket dan seterusnya. Jadi dari sini aktivitas siswa itu tergambar di sisi kanan dari RPP sehingga guru yang menggunakan RPP ini tahu bahwa siswa harus menentukan data yang ingin diperoleh. Nah, sedangkan gambar ini tidak mesti gambar kartun, boleh langsung foto-foto aktivitas yang ingin kita capai. Ya. Nah, penilaian sendiri bagaimana? Penilaian di sini, kalau siswa berpartisipasi aktif dalam mengungkapkan ide, melakukan pengumpulan data sederhana dengan teman sekelasnya, artinya tadi sudah membangun kemampuan komunikasi matematis, sudah membangun kemampuan kognitif yang bagus dan sebagainya. Nah, lalu kita mulai beranjak kepada aktivitas kedua. Aktivitas kedua yaitu dari situasi tadi, bagaimana model dari situasi itu disampaikan ke tahap yang sedikit lebih prosedur atau lebih abstrak, yaitu siswa merekap informasi atau data yang diperoleh dari entah itu tinggi badan tadi, berat badan, nomor sepatu, hobi, makanan kesukaan dan sebagainya, itu direkap dalam informasi tertulis. Nah, dari sini penilaiannya siswa dapat memilah mana yang datanya sifatnya angka, mana yang sifatnya kategori. Dan ini kita buat mana yang kualitatif dan mana yang kuantitatif. Tidak mesti seperti ini, ditentukan pada materinya masing-masing atau apa yang ingin kita capai dan ingin kita tuju dari siswa. Nah, lebih tinggi lagi dari situ, siswa bisa menuliskan informasi atau data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Selanjutnya ditabulasikan. Bisa jadi nanti yang berat badannya 40 kilo berapa orang, 41 berapa orang, atau bisa jadi data mentah dulu. Semua nama siswa ditulis, terus di sampingnya dibuat tinggi badannya berapa. Nah, tapi kalau dia sudah mencapai ke tahap ini, artinya sudah mulai ada suatu benang merah atau pembentukan konstruksi pemikiran bahwa siswa sudah bisa memilah-milah data yang mereka dapat. Baru nanti kita akan beranjak mereka menuju ke diagram batang. Nah, penilaiannya bagaimana di sini? Siswa dapat membuat tabel valid. Kalau dia sudah mengarah ke frekuensi, tentu lebih tinggi nilainya daripada siswa yang baru hanya meliskan data mentah. Jadi di situ ada teknis-teknis penilaiannya. Nah, selanjutnya masih tentang membuat model itu. Selanjutnya siswa dapat menentukan hanya 2 objek saja yang dia amati untuk membuat diagram batang. Artinya di sini siapa yang menjadi sumbu X, siapa yang menjadi sumbu Y.
Artinya kan tidak, misalnya dia dapat banyak data dari satu orang siswa, mungkin tidak semua bisa dia masukkan dalam suatu tabel pengamatan, bisa jadi hanya 2. Jadi ini kita memberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk menentukan sendiri mana materi mana cakupan atau fokus yang ingin dia angkat dalam analisis ini. Karena selanjutnya nanti di kelas 2 atau di kelas 3 mereka akan masuk kepada menganalisis data, misalnya menganalisis atau membuat deskripsi singkat dari sebuah diagram. Nah, penilaiannya bagaimana siswa dapat menentukan 2 variabel yang sesuai untuk menjadikan diagram batang. Karena kita tahu kan, nggak semua data bisa kita sajikan dalam diagram batang. Artinya cocok tidak cocoknya, memberikan makna atau tidak, seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti setelah tahu ada frekuensinya atau ada kategorinya, kita bisa tahu bahwa siswa sudah memahami bagaimana membuat diagram batang. Memang kesannya sederhana. Ini masa diagram batang nggak bisa, cuma ngajarin di sini X, di sini Y, kok nggak bisa. Memang itulah inti dari kalau pembelajaran prosedural. Kita hanya melihat bagaimana cara ngajarin penempatan titik X dan titik Y. Tapi sebenarnya yang lebih jauh dari itu adalah bagaimana siswa memahami data itu disajikan dalam bentuk yang sistematis sehingga bernilai makna, dan nanti ketika soalnya diganti siswa sudah tidak kebingungan lagi, ya, seperti yang kendala-kendala kita selama ini. Oke, baik, sesederhana itu saja sebenarnya ketika kita membuat RPP 1 halaman. Nah, tapi pada mata kuliah ini Ibu berharap kalian bisa membuat kedua jenis RPP, ya. Jadi untuk materi pertama kita akan menyampaikan pembelajaran materi SMP. Kalian harus buat 2 RPP, RPP biasa dan RPP 1 halaman. Tapi nanti ketika di materi SMA kalian boleh memilih. Artinya kalian sudah ada rasa, oh ini lebih mudah ternyata RPP yang ini, silakan lanjutkan dengan cara kalian. Dan lebih dari itu juga Ibu berharap selesai dari mata kuliah ini, kalian ketika turun ke lapangan, ketika ditanya sama orang, oh mahasiswa BBG ya katanya unggul, coba buat kayak mana cara membuat RPP 1 halaman, kasih tahulah kami. Jadi kalian nanti tidak lagi kebingungan, kami belum pernah dipelajari tuh, nggak pernah dikasih tahu. Makanya di sini Ibu kasih tahu beginilah cara membuat RPP 1 halaman. Boleh nanti mendapatkan referensi lain, silahkan, tapi Ibu ingin kalian membuat suatu pembelajaran yang inovatif. Oke, tidak hanya pembelajaran yang biasa-biasa saja, supaya kalian lebih tertantang dan siswa juga lebih tertantang dalam pembelajaran. Nah, memang capek menjadi guru, tapi lebih capek lagi ketika kita menjadi guru yang tidak berguna, maksudnya tidak memberikan efek baik yang bagi siswa, sehingga nanti siswanya akan mengulang kesalahan yang sama di tahun ajaran atau di kelas berikutnya. Oke, mahasiswa Ibu, semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat. Ibu berharap kita sama-sama maju untuk memajukan pendidikan Aceh supaya pembelajaran kita tuh menjadi lebih baik. Ibu akhiri, Ibu tunggu pengumpulan tugasnya. Semoga kalian bisa menyelesaikan dengan baik, dan konsultasi selalu Ibu buka setiap waktu. Ya, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.